Misalkan, beta memetakan Z9 ke Z2 pada operasi penjumlahan modulo dengan aturan setiap X elemen Z9 dan Bx sama dengan R, di mana R adalah sisa X dibagi 2. Tentukan apakah beta merupakan homomorfisme atau bukan. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu mengambil dua bilangan elemen Z9. Kita misalkan bilangan itu adalah 5 dan 7. Nah, kemudian kita petakan 5 dan 7 ini. Maka beta 5 ini akan sama dengan 1. Karena 5 jika dibagi 2, maka akan bersisa 1. Kemudian beta 7 ini juga sama dengan 1. Karena jika 7 dibagi 2 akan bersisa 1. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah ini homomorfisme atau bukan, kita perlu membuktikan bahwa psi 5 ditambah beta 5 ditambah 7 sama dengan beta 5 ditambah beta 7. Untuk beta 5 ditambah beta 7 ini menghasilkan 0, karena kan 1 ditambah 1 itu kan 2. 2 jika dibagi 2 maka tidak memiliki sisa. Nah, untuk beta 5 ditambah 7 sama dengan beta 12. Nah, beta 12 ini sama dengan 0 karena 12 jika dibagi 2 maka tidak memiliki sisa. Jadi, ini terbukti bahwa beta ini adalah suatu homomorfisme karena beta 5 ditambah 7 sama dengan beta 5 ditambah beta 7. Selanjutnya, contoh soal kedua. Misalkan Z suatu grup bilangan real dengan operasi penjumlahan. Dapat didefinisikan F adalah suatu pemetaan dari Z ke Z dengan FA sama dengan 2A untuk setiap A elemen Z. Tunjukkan bahwa F suatu homomorfisme. Untuk penyelesaiannya, ambil sebarang A, B elemen Z. Berlaku FAB sama dengan FA dikali dengan FB. Maka FA plus B sama dengan 2A plus B sama dengan 2A plus 2B sama dengan FA plus FB. Maka terbukti jadi F adalah suatu homomorfisme. Dari definisi FA sama dengan 2A, maka daerah hasil dari F adalah sama dengan 0, 2, 4 sampai seterusnya sama dengan 2Z. 2Z di sini adalah subgrup dari Z. Baik, soal selanjutnya yaitu diketahui F adalah pemetaan dari Z7 ke Z7 dengan fx atau fungsi x sama dengan x kuadrat. Nah, dengan Z7 ini adalah bilangan bulat tanpa nol dengan operasi perkalian modulo. Tentukan kernel F. Nah, untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama kita perlu mencari setiap elemen yang ada di Z7 atau bilangan bulat tanpa nol di modulo 7, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Nah, selanjutnya kita substitusikan elemen-elemen tersebut ke dalam fungsi fx. Fungsi fx tadi sudah diketahui yaitu fx sama dengan x kuadrat. Nah, kita substitusikan elemen yang ada di Y7. Pertama, f1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Untuk f2 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Untuk F3 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Karena ada di modulo 7, berarti sisa dari 9 dikurangi kelipatan 7, yaitu 9 dikurangi 7 berarti sisa 2. Jadi F3 sama dengan 2. Selanjutnya untuk F4 sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16. Karena ada di modulo 7, berarti sisa dari 16 dikurangi kelipatan 7, yaitu 16 dikurangi 14. Sisanya adalah 2. Jadi F4
sama dengan 2. Kemudian untuk F5 sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, karena ada di modulo 7, berarti sisa dari 25 dikurangi kelipatan 7, yaitu 25 dikurangi 21, sisanya adalah 4. Jadi F5 sama dengan 4. Kemudian untuk F6 sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. Karena ada di modulo 7, berarti 36 dikurangi sisa dari kelipatan 7, yaitu 36 dikurangi 35, sisanya adalah 1. Jadi F6 sama dengan 1. Nah, kita sudah memperoleh hasil dari pemetaan Fx sama dengan X kuadrat. Nah, kita akan menentukan kernel dari F. Kernel ini kan suatu setiap elemen di G-nya yaitu Z7 yang dipetakan oleh fungsi Fx menghasilkan elemen identitas di G absen. Nah, di G absen di sini yaitu Z7. Karena Z7 ini merupakan operasi perkalian, jadi memiliki elemen identitas yaitu 1. Nah, kita cari elemen di G yang dipetakan menghasilkan 1, yaitu ada F1 dan juga ada F6. Nah, sehingga kita peroleh kernel F adalah 1 dan 6. Baik, soal berikutnya yaitu diberikan G sembarang grup abelian dengan operasi perkalian G sama dengan G aksen. Si dipetakan terhadap X pangkat 5, di mana semua X merupakan elemen dari G. Apakah Si merupakan homomorfisme? Jika ya, tentukan kernelnya. Penyelesaiannya yaitu, ambillah sembarang X dan Y elemen G, sehingga X dipetakan terhadap si X, yaitu X pangkat 5. Dan Y dipetakan terhadap si Y yaitu Y pangkat 5. Sehingga X pangkat 5 star Y pangkat 5 sama dengan si X star si Y. Jadi, Si merupakan homomorfisme. Kemudian identitas G aksen adalah elemen identitas dari G aksen itu sendiri. Sehingga kernel dari Si adalah di mana setiap X elemen G demikian rupa sehingga X pangkat 5 menghasilkan elemen identitas di G aksen. Oke teman-teman, untuk yang selanjutnya terdapat soal diberikan grup R star adalah semua himpunan bilangan real tanpa nol dengan operasi perkalian dengan fungsi F dipetakan dari R star terhadap dirinya sendiri, didefinisikan sebagai Fx sama dengan nilai mutlak X. Tentukan apakah F termasuk homomorfisme. Jika iya, tentukan kernelnya. Nah, yang pertama kita tahu bahwa nilai mutlak X itu terdapat dua kemungkinan. Yang pertama negatif X, di mana X kurang dari 0, dan yang kedua itu X, di mana X lebih dari atau sama dengan 0. Nah, yang pertama kita menunjukkan apakah fungsi F termasuk homomorfisme atau bukan. Nah, berarti kita menunjukkan apakah F A dikalikan B adalah F A kalikan FB. Nah, yang pertama kan kita tahu bahwa Fx sama dengan nilai mutlak X. Berarti kalau misal F A kalikan B adalah nilai mutlak dari A dikalikan B, di mana nilai mutlak dari A kalikan B bisa kita jabarkan menjadi nilai mutlak A dikalikan nilai mutlak B, di mana nilai mutlak A adalah FA dan nilai mutlak B adalah FB, sehingga terbukti benar bahwa F adalah fungsi homomorfisme karena F A dikalikan B adalah FA dikalikan FB. Nah, untuk yang selanjutnya kita menentukan kernelnya ya teman-teman. Elemen identitas dari suatu fungsi yang perkalian kan itu kan 1, berarti kan FA sama dengan 1. Nah, nilai mutlak A yang menghasilkan 1 itu nilai A-nya itu berapa aja sih? Nah, kan kita tahu ya kalau misalnya nilai mutlak itu terdapat dua kemungkinan, sehingga nilai A yang menghasilkan nilai mutlak A sama dengan 1 itu ada A sama dengan 1 dan A sama dengan negatif 1. Oleh karena itu, kernel dari fungsi tersebut adalah negatif 1 dan 1.